Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, zulmun itu adalah sebuah kezaliman. Jadi bilanya kita nih lah ada kemampuan tapi kada akan membayari hutang, nah itu zalim lah, zalim. Maka zalim lawan manusia atau dosa lawan manusia, lawan makhluk Allah Ta'ala itu lebih susah taubatnya daripada kita zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. Anallahi taqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahi yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani sulihi wa furu'i wa jami'i masyayikhina wa jami'i awliya ila min masyarikil ardi ila magharibiha wa jami'i masyayikhina anallahi taghashshu birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala ma nawabihi salafun salih wa ala ma nawabihi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisri nabi wa ali nabi bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala bismillahirrahmanirrahim nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Qala, beliau bersabda, matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Turmudzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, zulmun itu adalah sebuah kezaliman. Jadi bilanya kita nih lah ada kemampuan tapi kada akan membayari hutang, nah itu zalim lah, zalim. Maka zalim lawan manusia atau dosa lawan manusia, lawan makhluk Allah Ta'ala itu lebih susah taubatnya daripada kita zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa kepada Allah, dosa kepada Allah 3 aja syarat taubatnya. Tapi kalau dosa kepada makhluknya Allah, nah bertambah sebuting. Makanya hati-hati lah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan lagi, yughfar likulli syahid illa dain. Diampuni semua dosa orang yang mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid itu bagus lah. Mati syahid jar, bagus banget tuh. Si anu jar, apa ngarannya 4 perang ke Palestina mati kesingbulikan lagi, mati syahid ngarannya. Itu bagus banget mati syahid tuh. Di zaman Nabi Muhammad atau di zamannya para sahabat dahulu, syahid itu dicari-cari benar. Sebab tidak ada amal ibadah yang lebih afdal daripada jihad. Jihad itu kan mati, yang berperang, matinya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah, ini luar biasa pahalanya. Dicari-cari dahulu oleh para sahabat. Nah, wah ini kan ada pang jihad lah. Ada jihad. Ya nuntut ilmu ini sebenarnya jihad juga, ya Allah. Nuntut ilmu hadir majlis ini jihad juga. Jihad nuntut ilmu ini kan mengambil bekal supaya memerangi hawa nafsu kita. Di majelis ilmu kita tahu bagaimana cara beramal, bagaimana cara beribadah. Di majelis ilmu kita menumbuhkan semangat kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di majelis ilmu. Nah makanya jihadnya wayah ini adalah nuntut ilmu. Siapa orang man kharaja li talabil ilmi, siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jihad ada yang lebih besar daripada jihad, yaitu melawani hawa nafsu, memaksa diri agar melakukan ketaatan. Ini jihad yang lebih besar. Memaksa diri kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu jihad yang paling besar. Itu jar Nabi Muhammad lah. Yughfar likulli syahid dzunubun. Dosa orang yang mati syahid semuanya diampuni oleh Allah. Illa dain, kecuali dosa hutang. Jadi hutang itu dosa, alam kada dibayari. Mau dibayari kada masalah. Nah kalau nya kada dibayari, nah ini yang jadi dosa. Makanya ya kalau bilanya ada ketika jenazah ya Allah, apabila si mayit almarhum ini mempunyai masalah hutang piutang ya Allah, maka segera selesaikan kepada ahli waris. Nah, itu diumumkan ya Allah, nah, supaya ini si mayit ini diampuni oleh Allah. Nah, makanya kalau bisa ya sebelum mati ini sudah lunas sudah hutang tak. Matlul ghani zulmun.
menunda-nunda bayar hutang padahal dia adalah orang yang mampu membayarnya. Lain kada mampu lah, ini mampu bayar tapi ditunda-tundanya. Nah, matlul ghaniyi zulmun, kata Nabi Muhammad, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu adalah sebuah kezaliman, dosa. Iya kah? Dosa. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Apabila utbi'a dihalalkanlah, utbi'a ini uhila, apabila dihalalkan artinya dibebaskan ya Allah, oleh salah seorang kalian ala maliin, oleh orang yang mampu. Sidin mampu aja, kada apa-apa aja, kada usah bayar. Kada usah bayar gini jar. Aku mau hutangi itu apa namanya, menolongi aja. Pas anak dibayari kada usah gini jar, ku bariakan aja gini jar. Nah, fal yattabi, maka ya ambil aja sudah, jangan ditolak. Karena bilanya orang memberi itu kada boleh ditolak ya Allah. Niat orang hendak memberi pang ya Allah. Nah, jadi baguslah kita tuh ya, ada orang datang berhutang, kita hutangi, itu satu pahala. Setelah kita hutangi, hendak bayar, kita bebaskan hutang itu, kita beriakan hutangnya itu, nah dapat dua pahala. Satu dapat pahala menghutangi, dua dapat pahala memberi. Nah, kalau kita memberi aja ya Allah dapat satu aja. Tapi kalau kita memberi, bila menghutangi kemudian kita beri, dapat dua pahala. Lawan jar ulama bilanya apa namanya, orang tuh datang lawan kita, artinya orang tuh kepelipet ya Allah, kepepet ya lah. Nah, itu kita tolongi, oh itu luar biasa pahalanya. Kemudian at-targhibu rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. At-targhibu fil ityan bima amarallahu bihi. Ini anjuran melaksanakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wal intiha amma naha anhu, dan menjauhi daripada segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Anjuran untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Nah, dianjurkan kita menjaga diri kita. Bukan kita, diri kita aja yang dijaga, yang diperhatikan, keluarga kita begitu juga. Itu disebutkanlah yatafawat nururun nas ala sirat gadras tiga matihim bisyariah. Bagaimana keadaan seseorang nantinya tatkala di akhirat, salamatkah atau tidak, maka dapat terlihat bagaimana keistiqomahan mereka di dalam menjalankan syariatnya Allah. Syariatnya Allah ada 5. Wajib yang kada boleh ditinggalkan, haram yang tidak boleh dikerjakan, ya kan? Sunnah bagus dikerjakan karena mendapatkan pahala, makruh bagus kita tinggalkan karena di dalam meninggalkan dapat pahala, mubah boleh dikerjakan atau tidak. Nah, tatkala kita istiqomah di dalam menjalankan syariatnya Allah, maka seperti itulah keadaan kita nantinya di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Jadi kita dianjurkanlah menjaga diri seorang, nih kita dulu jaga keluarga kita. Jadi kita dulu menjaga diri kita, hanya keluarga kita lah, jangan
Kita memperhatikan orang lain, sedangkan diri kita kadang diperhatikan, seperti lilin, ya kan? Seperti lilin. Orang lain terang dengan cahayanya, sedangkan dirinya hangus terbakar dengan sebab cahaya tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, berikut isi-isi yang ada di dalam neraka dan penyebab-penyebabnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, begitu juga isi-isi di dalam surga, penyebab orang masuk ke dalam surga. Jadi Allah taala bilanya ini dilakukan, surga balasannya. Bila ini dikerjakan, neraka balasannya. Jadi kita bisa memilih aja lagi ya. Memilih aja lagi kita. Aku hendak ke surga. Berarti lakukanlah amal ahli surga. Aku hendak ke neraka aja genjar. Banyak sudah masuk surga. Ini nauzubillah bang lah. Aku ibaratnya silahkan lakukan amal-amal ahli neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, falyahdharil ladzina yukhalifun ya ayyuhalladzina falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, takutilah olehmu, alladzina yukhalifuna amrih, yang mana mereka ini menyalahi daripada perintah Allah. Hati-hati kita ya, kalau jangan sampai kita melanggar perintah Allah, menyalahi perintah Allah. Tatkala kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dosa lah, dosa. Karena arti takwa itu apa ya? Takwa itu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifu an amrih, hendaklah engkau hindari daripada meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Hindari, ya kan? Meninggalkan. Karena apa? Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Karena tatkala kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan fitnah dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi bilanya kita meninggalkan perintah Allah lah, fitnah terjadi. Apa disebutkan bima kasabat aidin nas, ya. Tidaklah terjadi kejahatan di daratan ataupun di lautan itu dengan sebab bima kasabat aidin nas, dengan sebab apa yang kita lakukan lah. Ibaratnya gunung meletus. Terjadi kenapa? Ya mungkin ada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka, kebakaran atau kemarau panjang lah. Mungkin ada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka, bima kasabat aidinas, gara-gara ya kelakuan kita. Makanya tadi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri rabbih, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah kalian hindari kepada sesuatu yang menyalahi perintah Allah, yang melanggar perintah Allah. Jangan sampai antusibahum fitnatun, karena tatkala engkau melanggar perintah Allah, fitnah akan datang.
Fitnah itu kan sesuatu yang tidak baik lah. Sesuatu yang kada baik. Apa yang kada baik? Menurut kita, nah itu datang karena tatkala kita meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yusibahum adzabun alim. Di dunia dapat fitnah, di akhirat mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ya kan, di akhirat nyata. Di dunia dapat, ya kan, di akhirat dapat juga tatkala kita meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Sembahyang, ya kan, kita tinggalkan. Nah, itu rugi dunia akhirat tak. Puasa kada ibaratnya kada dilaksanakan, nah kita tinggalkan. Nah, celaka dunia akhirat. Begitu juga zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Takutilah olehmu daripada menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Antusibahum fitnatun, karena tatkala engkau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan terjadi fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Surah An-Nur. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha azza wajal faradha faraida fala tudayyi'uha. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan sampai kalian melalaikan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Ya kah? Jar Allah taala ini haram, ini tidak baik, ini hukumnya makruh, ini hukumnya dapat membuat aku murka. Wa hadda hududan, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Fala ta'taduha, jangan sampai kalian melewati batas. Wa harrama asya fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara, maka jangan engkau lakukan. Wasakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan, dan Allah Subhanahu wa taala berdiam daripada beberapa perkara lah. Rahmatan lakum ghaira nisyan, agar Allah ini adalah sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, di sini maksud hadis ini ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal faraida innallaha azza wajal farada faraida fala tudayyi'uha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, banyakkan kewajiban, ya, sembahyang, berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu, itu kewajiban, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, ya kan? Nah, itu kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai mukmin. Innallaha azza wajal farada faraidha, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, kefarduan. Fala tudayyi'uha, jangan sampai kalian melalaikan kewajiban tersebut, kefarduan tersebut, jangan sampai. Nah. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, ada batasannya ya Allah. Batasannya ada. Nah, ini boleh, ini tidak boleh. Ada batasannya. Fala ta'taduha, jangan sampai kalian melampaui batas tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, jangan sampai kita batasan itu kita hilang lah, atau melampaui batas, kelewatan ya Allah. Rawahu Darqutni wa Hakim bin Ahwi ma taqdim wa ta'khir bi awwalih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yagar, cemburu. Jadi Allah taala tuh cemburu. Nah, kayak kita juga ya, kalau lawan pasangan kita
Ya kah? Cemburu ibaratnya bilanya pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, cemburu. Wa ghairatullah, nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yaghar. Allah Subhanahu wa taala itu cemburuan. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah taala ayyatiyal mar'u awil mu'min ma harramallahu alaih. Tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkannya. Jadi menyakitan yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala itu cemburu bana jar Allah Ta'ala, maka aku yang menciptakan ikam. Kenapa jadi ikam melakukan sesuatu yang haram? Kenapa ikam jadi melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, yang aku murkai nih lah? Kenapa? Nah cemburu Allah Ta'ala. Innallaha ta'ala yaghar, Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghairatullah ayyatiyal mar'u awil mu'min ma harramallahu alaih. Cemburunya Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang mukmin melakukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghar lah. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan engkau untuk beribadah. Kepada beribadah. Lah. Aku ciptakan engkau untuk mencari ridhaku. Sekalinya kada kita cari ridhonya Allah. Nah, Allah taala tuh cemburu tuh. Nah, cemburu lah. Nah, kemudian muttafaqun alaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Atarhibu man qatalal insan nafsahu au ghairu zulman musliman au muahidin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala manawabihi salafun salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal Min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isyraq.